Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pola bilangan dan koordinat kartesius. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Afrilia Putri, Eko Ardianto, Titin Dwi Sahabiah, Aulia Syahalda, dan Sekar Arun Kinasih. Materi yang pertama adalah pola bilangan. Sebelumnya, kita lihat dulu yuk kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk kompetensi inti 3 adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar untuk kompetensi inti 4 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Adapun setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke n suatu barisan bilangan dilambangkan dengan UN. Konsep dasar menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Diberikan suatu kasus, temukan dua suku berikutnya dari pola barisan berikut. 5, 11, 23, dan 47. Iqbal menjawab, ia melihat pola bahwa suku kedua adalah 2 kali suku pertama ditambah 1. Suku ketiga adalah 2 kali suku kedua ditambah 1, dan seterusnya. Berikut penjabarannya. Suku pertama adalah 5, dan suku kedua adalah 2 dikali 5 tambah 1, sama dengan 11. Suku ketiga, 2 kali 11 tambah 1 sama dengan 23, dan suku keempat, 2 kali 23 tambah 1 sama dengan 47. Secara aljabar, rumus suku-suku berikutnya adalah suku ke n tambah 1 sama dengan 2n tambah 1, di mana n adalah suku berikutnya. Dengan melihat keteraturan pola tersebut, Iqbal meneruskan hingga menemukan suku kelima dan keenamnya. Suku kelima, 2 kali 47 ditambah 1 sama dengan 95, suku keenam, 2 kali 95 tambah 1 sama dengan 191. Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Sekarang kita lihat jawaban milik Ulan. Ulan melihat pola bahwa selisih suku-suku tersebut secara berurutan adalah 6, 12, 24, dan seterusnya. Selisih tersebut ternyata teratur 2 kali lipat dari selisih antara suku sebelumnya. Dengan melihat keteraturan tersebut, Wulan menebak bahwa selisih suku keempat dengan suku kelima adalah 48. Selisih suku kelima dengan keenam adalah 96. Dengan begitu, Wulan dapat menentukan suku kelima yaitu 47 tambah 48 sama dengan 95. Suku keenam yaitu 95 tambah 96 sama dengan 191. Jadi, dua suku berikutnya adalah 95 dan 191. Ternyata, jika kita amati, Iqbal dan Wulan menggunakan cara yang berbeda, tetapi menghasilkan hasil akhir sama. Dari sini, kita mungkin juga akan menemukan beberapa cara yang berbeda dalam memecahkan suatu masalah terkait barisan bilangan. Beberapa bilangan pada barisan bilangan akan membentuk pola yang menunjukkan persamaan dari suatu barisan bilangan. Berikut adalah beberapa contoh barisan bilangan dan persamaannya. Yang pertama, barisan bilangan ganjil, yakni 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Barisan bilangan ganjil dibentuk oleh bilangan ganjil, sehingga persamaan dari barisan bilangan ganjil untuk suku ke n adalah UN sama dengan 2n dikurang 1. Yang kedua, barisan bilangan genap, yakni 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Barisan bilangan genap dibentuk oleh bilangan genap, sehingga
Persamaan dari barisan bilangan genap untuk suku ke N adalah UN sama dengan 2N. Yang ketiga, barisan bilangan Fibonacci yang beranggotakan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Barisan bilangan Fibonacci dibentuk oleh penjumlahan kedua suku sebelum bilangan. Sehingga persamaan dari barisan bilangan Fibonacci untuk suku ke N adalah UN sama dengan UN dikurangi 2 ditambah UN dikurangi 1. Selanjutnya yang keempat, barisan bilangan lainnya yang beranggotakan 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut dibentuk oleh pola kelipatan 3, sehingga persamaan dari barisan bilangan tersebut untuk suku ke N adalah UN sama dengan 3N. Selanjutnya yang kelima yaitu barisan aritmatika yang beranggotakan 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, dan 25. Barisan aritmatika adalah bilangan yang memiliki pola tetap, di mana polanya berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sehingga setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Sehingga persamaan dari barisan bilangan tersebut untuk suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 tutup kurung dikalikan dengan B. Contoh soal. Berikut ini bilangan yang berawalan dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar yang terdapat di layar teman-teman semua. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Pembahasan pola barisan bilangan pada pita berwarna pergantian putih, merah tersebut dapat kita tentukan, yaitu dengan melihat bahwa pita merah di sana merupakan barisan bilangan genap, sedangkan pita berwarna putih barisan bilangan ganjil. Oleh karena itu, tanpa kita harus susah payah untuk memperpanjang pita tersebut, kita dapat mengetahui warna pita pada bilangan yang sangat besar. Bilangan 100 tentu berwarna pita merah, karena bilangan 100 termasuk bilangan genap. Sedangkan untuk bilangan 1001 tentu berpita putih, karena 1001 merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang
memberikan diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 08.00 sudah ada 8 pembeli. Pukul 08.05 bertambah menjadi 16 orang. Pukul 08.10 bertambah lagi menjadi 24. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Pembahasan. Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan tabel seperti yang terdapat di layar teman-teman semua. Tabel pengunjung setiap 5 menit. Nah, bisa teman-teman lihat di layar teman-teman semua ya bahwa ada terdapat bantuan tabel. Dari yang kita lihat, pola yang terlihat pada tabel tersebut bisa diperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 08.35. Dari pola yang terlihat juga, bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli yang datang. Materi yang selanjutnya yaitu menentukan persamaan konfigurasi objek. Suatu konfigurasi objek berurutan membentuk barisan yang memiliki pola bilangan. Cara untuk menentukan pola bilangan tersebut adalah dengan memperhatikan konfigurasi objek tersebut. Temukan perubahannya dan buatlah persamaannya. Contoh konfigurasi objek dan persamaannya, yang pertama yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan seperti gambar yang tertera di layar teman-teman semua dinamakan pola bilangan segitiga sama sisi, karena konfigurasi objek membentuk segitiga sama sisi. Persamaannya adalah UN sama dengan setengah N dikali N ditambah 1. Jangan lupa N ditambah 1-nya di dalam kurung ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas pola persegi. Disajikan ada sebuah gambar itu yang bentuk ada bola-bola. Untuk kita lihat ternyata untuk U pertama ada 1 bola susunannya, dan yang ke U2-nya ada 4 bola ini, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk mencari luas persegi kan sama aja n kuadrat atau sisi kali sisi, sehingga untuk rumus mencari pola barisannya 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, n kuadrat. Sama seperti rumus persegi sisi kali sisi, untuk mencarinya seperti itu. Pola seperti di atas dinamakan pola barisan persegi karena konfigurasi objek membentuk persegi UN sama dengan n kuadrat. Ya, kita sekarang membahas yang nomor 3, pola bilangan persegi panjang. Disajikan ada 3 buah gambar. Yang pertama ada 2 bola, 6 bola, ada berapa bola ini? Nggak tahu, banyak bola. Persamaan seperti di atas dinamakan pola barisan bilangan persegi panjang karena konfigurasi objek membentuk persegi panjang dengan rumus UN sama dengan N dalam kurung N plus 1. Kok bisa dapat rumus ini? Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya. Kita koreksi, kita analisis dulu. Siapa tahu salah rumus ini kan. Untuk U1-nya ada 2 bola dan ada 1 baris karena U1. Yang kedua U2-nya dari U1 ini ditambah 1 bola.
dan ada 2 baris dikali 2 sehingga 2 tambah 1 3, 3 kali 2 6. 6 bola, benar untuk U2-nya. Sekarang U3 dari U2 tadi ada 6 bola ini ditambah 1. U3 ada 3 baris juga. Nah, sehingga 4 dikali 3 12. Membuktikan untuk rumus ini benar. Kita ke pola bilangan belah ketupat. Disajikan ada 4 buah gambar itu yang bisa dilihat di layar. Pola seperti di atas dinamakan pola bilangan belah ketupat karena konfigurasi objek membentuk belah ketupat. UN, rumusnya UN sama dengan N kuadrat plus N-1 kuadrat. Kita lihat terlebih dahulu untuk U2. U2-nya N kuadrat. Jadi U2 sehingga 2 kuadrat 4. Nah, bilangan sebelumnya maksud dari N-1 kuadrat ini bilangan sebelumnya. Kalau U2 bilangan sebelumnya kan U1 sehingga 1 kuadrat gitu. 4 plus 1 5. Ternyata benar untuk U2. U3 3 kuadrat 9. Bilangan sebelumnya kan ada bilangan sebelumnya kan 2 sehingga 2 kuadrat 4 9 plus 4 13. Kita cek terlebih dahulu apakah benar 13. Ada 3 3 3 3 sesuai dengan pola persegi tadi. 3 kuadrat 9 9 ditambah 1 2 3 4 ada 4 9 tambah 4 13. Oh, ternyata benar untuk U3. Kita buktikan untuk yang gambar yang keempat. N kuadrat sehingga ada 4 kuadrat 16. Untuk yang sebelumnya U3 sehingga 4 min 1 3 3 kuadrat 9 4 16 ditambah 9 25. Apakah benar ada bola-bolanya? Ada 25 bola. Kita lihat dulu. Ini sudah ada persegi lagi. 9. Oh, ternyata ada segitiga. Terbentuk ada 4 segitiga. 4 kali 4 16 6 tambah 16 tambah 9 25. Sehingga membuktikan rumus pola bilangan belah ketupat yakni UN sama dengan N kuadrat plus N-1 kuadrat itu benar. Tapi ya, kita sekarang ke pola bilangan segi 6. Seperti gambarnya segi 6, ini kita namakan pola bilangan segi 6. Pola seperti di atas dinamakan pola barisan bilangan segi 6 karena konfigurasi objek membentuk segi 6. Persamaannya UN N dalam kurung N-1 plus UN-1. Kok bisa dapat ini sih, gimana sih? Nah, kita jelaskan dari U2. U2 yang di luar ini ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6. Dan di dalamnya ini U1. Nah, kita buktikan lagi yang U3. Ternyata yang di U3 6 dikali 2. Kita buktikan apakah 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dan ternyata benar. Untuk yang di dalamnya ini diambil dari U2. Sehingga terbukti rumus ini benar. Selanjutnya pola bilangan cross. Pola seperti di atas dinamakan pola barisan bilangan cross karena konfigurasi objek membentuk cross. Persamaannya UN sama dengan 4 plus UN-1. Yang dimaksud UN-1 seperti segi 6 kayak cross ini U sebelumnya. Misalkan kita cari U3, jadi sebelumnya U2 gitu.
Kita lihat U2-nya di sini. Yang di luarnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan suku sebelum U2 kan U1. Itu nominalnya ada 1 bola. Sehingga U2-nya ada 5 bola. Kita lihat lagi di U3. Ada di luarnya ada 4. 1, ada 4 bola. 2, 3, 4. Dan yang di dalamnya ini itu adalah U2. U yang sebelumnya. Kita buktikan yang U3. 1, 2, 3, 4. Di luarnya ada 4. Untuk yang di dalamnya itu sama aja U3. Jadi 4 ditambah U3. Sehingga terbukti untuk rumus ini benar. Selanjutnya kita akan membahas bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal yakni segitiga yang semakin ke bawah semakin naik gitu intinya. Untuk baris pertama 1. Sukunya ya 1 gitu. Yang kedua ada 1 plus 1. Jadi totalnya ada 2. 2 min 1 gitu. 1 ada 1, 1 plus 1 2. Ini kayak gini maksudnya. Nah, ini jumlahnya ada 4. Seterusnya ada 1, 2, ada dijumlahkan 3, 2 plus 1, 3. Ini ternyata jumlahnya ada 8. Ada 8. Ternyata setelah dilihat-lihat itu pola bilangan 2n. Dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, sampai seterusnya. Pola jumlah koefisien suku segitiga Pascal pada barisan ke n adalah 2n-1. Ini rumusnya untuk pola segitiga Pascal. Kita ke contoh 1. Nah, disajikan ada ada 4 buah bola, 4 buah gambar. Dengan pola kesatunya ada 2 buah bola, merah biru, pola kedua ada 6 buah bola, 3 merah, 3 biru, jadi setengah-setengah, dan seterusnya seperti itu. Jika susunan bola diteruskan pola ke n dengan n adalah suatu bilangan bulat positif, tentukan banyak bola berwarna biru pada pola ke n, UN. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke 10, U10. Banyak bola berwarna biru pada susunan ke 1000, U1000. Kita selesaikan penyelesaian. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik gitu, Kak, gimana Kak rumus yang tadi kita pelajari bisa nggak Kak diterapkan di sini? Nah, di sini ditekankan pada pola bilangan, nggak di pola bilangan saja sih, di seluruh mata materi itu penanaman konsep itu sangat penting. Jadi kita analisis terlebih dahulu gambarnya seperti apa gitu. Kita lihat ya dari gambar pertama ada satu kolom dengan merah sama biru. Yang kedua ini dari pola ke 1, ternyata ditambah 1 ke atas. 2 tambah 1 3. 3 ada 2 kolom, 3 kali 2 6, sehingga terbentuklah 6. Tapi berhubung setengah-setengah, ada 3 buah bola biru, ada 3 buah bola merah. Kita lihat dari pola ketiga. Pola ketiga. Nah, ini kotak ini diambil dari pola kedua. Ditambah 1 lagi, 3 tambah 1 4. Ada 3 kolom ke bawah. Jadi 4 dikali 3 ada 12 bola. Kalau dibagi setengah, 6 bola merah, 6 bola biru. Kita lihat pola keempat. Ini dari pola ini dari pola ketiga. Nah, ini 4 ditambah 1 ke atas ternyata 5. Dikali ada 4 kolom. Nah, itu ada 4 kolom. Kali 4. Jadi ada 20 bola kalau setengah-setengah, sehingga terdapat
10 bola merah, 10 bola biru. Nah, dengan memperhatikan pola di atas, kita bisa membentuk pola ke N adalah ini N ini yang tadi N kita jumlahkan N plus 1 dikalikan jumlah kolomnya. Jumlah pola keberapa ternyata. Pola ke N, UN setengah, karena ada bola merah dan bola biru, dikali N, dikali dalam kurung N plus 1. Pola seperti di atas dinamakan pola barisan bilangan segitiga. Maaf. Nah, dengan menggunakan rumus pola yang sudah ditemukan di atas, kita dapat menentukan pola ke N-nya tadi, rumusnya yang setengah kali N dikali dalam kurung N plus 1 yang kita temukan tadi. Dan untuk mencari pola ke 10, kita tinggal masukkan saja N-nya 10. Setengah dikali N, 10 dikali N plus 1, 10 tambah 1, 11. 10 bagi 2, dibagi 10 dibagi 2, 10 dikali setengah, 5 kali 11, 55 untuk pola ke 10. Kita cari ke pola ke 1000. Setengah dikali 1000 dikali 1000 plus 1, 1001. 1000 dikali setengah, 500. 500 dikali 1001, 500. 500.000, 500. Itu untuk pola ke 1000. Tapi nggak harus pakai pola ini juga nggak apa-apa. Ada banyak pola yang kita bisa temukan. Kita misalkan lagi. Ini kan persegi panjang. Persegi panjang, panjang kali lebar. Sehingga 2 dikali 3. Pola kedua 2 ditambah N plus 1. 2 kali 3, 6. Sehingga terbentuk 6 buah bola. 6 buah bola dikali setengah. Sehingga 33. Kita lihat yang pola ketiga. Pola ketiga, 3 menyamping. 3 dikali N plus 1. 3 plus 1, 4. 3 kali 4, 12. 12 dikali setengah. 6 buah bola merah, 6 buah bola biru, seterusnya seperti itu. Jadi untuk rumusnya apakah kita harus pakai rumus ini, Kak? Ya enggak, kita bebas pakai rumus apa, asalkan rumus itu tidak menyalahi aturan perurutannya gitu. Ke contoh soal berikutnya, contoh 2. Di sini kita disajikan ada 4 gambar. Yang pola ke-1 ada 1 bola. Yang kedua ada 3 bola dengan dia siku seperti ini. Yang ketiga ada 5 bola dan yang keempat ada 7 bola. Pola seperti apakah sih untuk barisan ini? Yang dilihat dari pola pertama dia 1. Setelah itu 2 ke samping, 2 ke samping, 2 ke atas. Jadinya 3 bola. Untuk pola ketiga, 3 ke samping, 3 ke atas, 7, 5 hasilnya. Yang keempat, 4 ke samping, 4 ke atas. Totalnya ada 7 bola. Secara tidak langsung dari pola 2, pola 3, pola 4, 2 plus 2, 4 min 1 menghasilkan 3 bola. Untuk pola ketiga, 3 ke samping, 3 ke atas, 6 dikurang 1, karena 1 bolanya di sini sama, menghasilkan 5 bola. Di sini 4 ke samping, 4 ke atas, tapi berhubung ada 1 bola yang sama, ini letaknya sama, sehingga 8 kurang 1, 7. Dengan memperhatikan susunan bola di atas, tentukan banyak bola pada ke UN. Penyelesaian, seperti kita bahas tadi, 2 dikali 1 min 1, 1. Untuk pola kedua, dia 2 ke samping, 2 ke atas, dikurang 1 karena ada 1 bola yang sama itu.
3 ke samping. Ini 3 kali 2 sama aja 3 sama 3 ke atas. 3 kali 2 min 1, 5. 4 kali 2 min 1, 7. Jadi untuk polanya 2 kali N min 1. Atau bisa juga seperti yang saya paparkan di awal, N plus N min 1. Untuk polanya terserah kita asalkan kita tidak melanggar urutan-urutannya. Kita lanjut ke miskonsepsinya. Letak miskonsepsi siswa berdasarkan Chain of Response Index dalam menyelesaikan soal cerita pola bilangan, yaitu Lucky Gus menjawab benar dengan menebak. A lack of knowledge, kekurangan pengetahuan, miskonsepsi dan menguasai konsep dengan baik. Faktor penyebab miskonsepsi yaitu rendahnya pemahaman siswa terhadap suatu konsep. Jika tingkat keyakinan siswa tinggi, maka peluang terjadinya miskonsepsi rendah. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat keyakinan siswa rendah, maka peluang terjadinya miskonsepsi tinggi. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya adalah koordinat Kartesius. Berikut adalah kompetensi dasar. Menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Pada materi ini akan dibahas mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan juga posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan juga sumbu Y, dan panjang unit yang dibuat tanda-tanda pada kedua sumbu tersebut. Berikut adalah penjelasan dasar mengenai penggambaran koordinat Kartesius. Yang pertama itu ada sumbu X ditandakan oleh garis horizontal ke kiri dan juga ke kanan, lalu sumbu Y itu ditandakan dengan garis vertikal ke atas dan juga ke bawah. Untuk koordinat Kartesius itu ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4, di mana pada gambar yang berwarna kuning adalah kuadran 1, yang berwarna ungu adalah kuadran 2, yang berwarna biru adalah kuadran 3, dan yang berwarna oranye adalah kuadran 4. Materi yang pertama akan dibahas yaitu posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah mengetahui bagian-bagian dari bidang Kartesius, selanjutnya untuk mengetahui jarak titik terhadap sumbu X dan juga sumbu Y, kita perhatikan gambar yang berikut. Selanjutnya, pada gambar berikut akan kita cari posisi titik A, B, dan juga C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk titik A berjarak 4 satuan dari sumbu X dan 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik B berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Yang terakhir titik C berjarak 1 satuan dari sumbu X dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Maka untuk menentukan koordinat nilai A, B, dan juga C, kita menulis dengan pasangan koordinat berurutan yaitu X, Y, di mana nilai X dan Y dapat bernilai positif dan negatif, berbeda dengan jarak yang selalu bernilai positif. Nilai posisi titik bisa negatif atau positif itu tergantung posisi titik itu terletak di kuadran 1, 2, 3, atau 4.
Selanjutnya, kita akan menentukan nilai koordinat X dan juga Y di masing-masing kuadran. Untuk kuadran 1, nilai koordinat X dan juga koordinat Y sama-sama bernilai positif. Lalu untuk kuadran 2, nilai koordinat X itu bernilai negatif dan koordinat Y bernilai positif. Untuk kuadran 3, nilai koordinat X dan juga Y itu sama-sama bernilai negatif. Dan untuk kuadran 4, nilai koordinat X itu bernilai positif dan koordinat Y itu bernilai negatif. Tadi sudah kita tentukan jarak atau posisi titik A, B, dan juga C terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita akan menentukan pasangan berurutan dari X, Y berdasarkan letak titik itu di kuadran mana. Untuk titik A berada di kuadran 1 di mana nilai X-nya akan positif dan juga Y-nya akan positif. Lalu titik B berada di kuadran 3 di mana X-nya min 6 dan Y-nya min 2. Dan untuk titik C berada di kuadran 4 yang berarti nilai koordinatnya X-nya itu positif, Y-nya itu negatif menjadi 5, min 1. Kemudian kita akan membahas contoh soal 1. Perhatikan koordinat kartesius yang berikut ini. Berdasarkan gambar yang tadi, kita diminta untuk menentukan jarak dari masing-masing titik ke sumbu X dan juga ke sumbu Y. Baik teman-teman sekalian, perhatikanlah gambar yang berikut ini di mana kita akan menentukan posisi atau jarak titik A, B, C, D, E, F, G, H ke sumbu X dan juga sumbu Y. Kita lihat untuk titik A itu pasangan koordinat berurutannya adalah 2,6, tetapi jarak dari titik A ke sumbu X adalah 6 satuan dan jarak titik A ke sumbu Y adalah 2 satuan. Jadi berbeda ya teman-teman menentukan jarak atau posisi titik A ke masing-masing sumbu dengan menuliskan pasangan koordinat berurutan titik A tersebut. Dan untuk titik B kita bisa lihat bahwa pasangan koordinat berurutannya adalah 3,0, tetapi jarak titik B ke sumbu X adalah 0 satuan dan jarak titik B ke sumbu Y adalah 3 satuan. Berikutnya juga dilakukan hal yang sama sampai dengan ke titik H, di mana titik H itu jarak ke sumbu X-nya ada 5 satuan dan jarak titik H untuk ke sumbu Y itu adalah 0 satuan. Bisa dilihat pada gambar. Untuk menambah pemahaman teman-teman semua, kita akan membahas contoh soal yang berikutnya, di mana contoh soal ini adalah contoh soal yang kontekstual. Gambar di atas menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Kita akan menentukan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut dan juga titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada. Baiklah teman-teman, perhatikan gambar yang berikut ini, di mana untuk yang A kita diminta mencari pasangan koordinat berurutan dari titik yang dilalui oleh aliran sungai. Kita lihat pada gambar bahwa aliran sungai itu melalui titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan juga M. Tetapi kita diminta untuk menuliskan pasangan koordinat berurutan 5 saja. Sehingga kita pilih di sini titik B, C, D, E, dan juga F, di mana titik B itu min 6,4, titik C itu min 3,3, titik D itu 0,2, titik E itu 2,4, dan titik F adalah 5,5. Selanjutnya untuk yang B kita diminta untuk menentukan pasangan koordinat berurutan X, Y dari titik yang berada di kuadran 3. Kita lihat pada gambar bahwa pada kuadran 3 itu ada titik K, L, dan juga M. Sehingga K itu min 2, min 4, titik L itu min 4, min 5, dan titik M itu min 7, min 7. Posisi titik terhadap titik asal 0,0. Gambar tersebut menunjukkan jarak dan posisi pada suatu titik asal 0,0 terhadap titik tertentu. Guna menentukan letaknya, mulailah dari titik 0.
Kemudian bergerak mendatar ke arah kanan, yaitu sumbu X. Lalu bergerak ke atas, yaitu sumbu Y. Contoh soal. Tentukan posisi titik A 3,5 terhadap titik asal 0,0. Karena terhadap 0,0, maka mulailah dari 0,0 menuju titik A. Jadi, posisi titik A terhadap titik asal adalah 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. 2. Tentukan posisi titik C min 4,3 terhadap titik asal 0,0. Karena terhadap 0,0, maka mulailah dari 0,0 menuju titik C. Jadi, posisi titik C terhadap titik asal adalah 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. 3. Tentukan posisi titik E min 3,-4 terhadap titik asal 0,0. Karena terhadap 0,0, maka mulailah dari 0,0 menuju titik E. Jadi, posisi titik E terhadap titik asal adalah 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Contoh soal. Berdasarkan denah, tentukan 1. Posisi perumahan dan pemakaman terhadap pos utama. Jawab. 1. Tentukan lebih dahulu posisi pos utama pada bidang koordinat. Posisi pos utama dalam bidang koordinat adalah pada titik O, yaitu 0,0. 2. Gunakan pos utama sebagai titik acuan untuk menentukan posisi perumahan dan pemakaman. 3. Tentukan koordinat X dan Y dari posisi perumahan dan pemakaman terhadap titik O 0,0. Maka posisi perumahan terhadap pos utama adalah di titik 6,5, yang artinya 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sedangkan posisi pemakaman terhadap pos utama adalah di titik min 3,-3, yang artinya 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Nomor 2. Posisi perumahan dan pemakaman terhadap tanah lapang. Jawabannya, pertama, tentukan terlebih dahulu posisi tanah lapang pada bidang koordinat. Posisi tanah lapang dalam bidang koordinat adalah min 4,3. Yang kedua, gunakan titik min 4,3 sebagai titik acuan dalam menentukan posisi perumahan dan pemakaman. Anggap saja titik min 4,3 sebagai titik O, yaitu 0,0. Yang ketiga, tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan dan pemakaman terhadap titik min 4,3. Maka, posisi perumahan terhadap tanah lapang adalah di titik 10,2, yaitu artinya 10 satuan ke kanan dan 4 satuan ke kiri. Sedangkan, posisi pemakaman terhadap tanah lapang adalah di titik 1,-6, yang artinya 1 satuan ke kanan dan 6 satuan ke bawah. Nomor 3. Posisi perumahan dan pemakaman terhadap kolam. Jawabannya, pertama, tentukan terlebih dahulu posisi kolam pada bidang koordinat. Posisi kolam dalam bidang koordinat adalah min 3,-3. Yang kedua, gunakan titik min 3,-3 sebagai titik acuan dalam menentukan posisi perumahan dan pemakaman. Anggap saja titik min 3,-3 sebagai titik O 0,0. Tentukan koordinat X dan koordinat Y dari perumahan dan pemakaman terhadap titik min 3,-3. Maka posisi perumahan terhadap kolam adalah di titik 9,8, yang artinya 9 satuan ke kanan dan 8 satuan ke atas. Sedangkan posisi pemakaman terhadap kolam adalah di titik min 2,1, yang artinya 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Satu, kesalahan konseptual, yaitu kesalahan dalam menuliskan koordinat.
Kesalahan menentukan nilai X dan nilai Y pada titik koordinat. Kesalahan penggunaan konsep titik acuan. Yang kedua, kesalahan hitung. Kesalahan dalam menghitung luas suatu bangun yang ditentukan berdasarkan koordinat titik dalam koordinat kartesius. Yang ketiga, ada kesalahan prosedural, yaitu pengerjaan soal yang tidak sistematis dan tidak dapat atau melakukan kesalahan dalam manipulasi langkah-langkah pengerjaan soal. Miskonsepsi yang biasa terjadi pada pola bilangan adalah sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.